Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Pak. Baik. Baik, kita lanjutkan untuk hazard biology. Kita tahu bahwa biologi ini luas ya. Jadi tidak hanya mikroorganisme, tetapi juga tumbuhan dan hewan ya. Kalau kita bicaranya mikroorganisme terlalu kecil, jadi kalau termasuk di sini makhluk hidup lain selain manusia, seperti tumbuhan, hewan ya. Misalnya hewan bisa hewan yang besar ya. Misalnya kalau pekerjaan yang bekerja di kebun binatang itu kan pasti hewannya kan besar-besar. Kemudian juga tumbuhan-tumbuhan yang hazard itu juga ada yang beracun, misalnya banyak sekali baik tumbuhan yang di darat maupun di laut. Jadi orang-orang yang bekerja misalnya di lapangan, di hutan ataupun di laboratorium untuk tumbuhan itu kali juga tumbuhan-tumbuhan yang memang hazard ya. Jadi harus memakai sarung tangan atau baju lab untuk yang di lab. Tapi kalau yang di hutan juga sama, sebenarnya harus memakai baju khusus untuk ada juga tumbuh-tumbuhan yang bisa bersentuhan dengan kulit ya, itu mengandung racun. Ada. Itu saya pernah diberikan info sama pernah ada kawan di Kementerian Pertanian, itu ada beberapa memang tumbuh-tumbuhan yang beracun, itu juga ada. Oke. Untuk biologi juga sekarang juga masih dalam rangka masih pandemi ya, yang katanya mau mengarah ke endemi ya, bahwa virus itu masih menjadi persoalan dunia ya, terutama virus COVID ya, virus corona yang terus bermutasi, yang berbagai mutasi ya, dari mulai alfa, beta, kemudian terakhir adalah omikron ya. Terakhir juga kata ditemukan adalah delta cron ya, delta dan omikron. Nah, ini faktor-faktor bahaya faktor biologi ya. Ya kita tahu sendiri ya, ini banyak ya, misalnya bisa jelas menimbulkan penyakit yang jelas. Kalau biologi jelas menimbulkan penyakit ya, baik akut maupun kronis. Ya, kemudian reaksi alergi ya, dan juga bastik, kemudian iritasi. Nah, cara masuknya, nah ini yang kita harus tahu, cara masuk khusus untuk biologi agents ya, untuk khususnya microbiology. Jadi kalau selain mikrobiologi tadi misalnya kayak tumbuhan ataupun hewan, kalau tumbuhan itu jelas melalui kulit ya, kontak dengan kulit. Hewan juga sama. Hewan itu malah kalau hewan yang kayak misalnya di kebun binatang itu ya, pekerjaan yang bekerja di kebun binatang tuh malah bukan malah health hazard, bahkan safety hazard ya. Misalnya ketubruk gajah ya misalnya. Gajah itu kan besar banget ya. Ketubruk gajah atau gajahnya ngamuk gitu kan, itu bisa ada juga itu. Tapi kan nggak diberitakan ya. Beberapa kejadian ada juga yang meninggal di kayak taman safari itu, saya pernah, tapi kan nggak diberitakan. Kalau diberitakan ya orang takut ke sana. Ya. Nah itu kan lebih baik untuk harimau mana itu dia bukan hazard untuk health ya, itu udah masuknya safety ya, karena ancaman safety ya udah langsung antara udah ya artinya ya langsung fatal gitu ya. Jadi kalau safety hazard tuh udah pasti ujungnya fatal ya, langsung fatal. Ya misalnya kalau dia di kandang harimau atau kandang singa gitu kan, ya dia harus pakai mobil atau gimana ya, atau ya, jadi cukup fatal. Atau kuda ya, walaupun hewan-hewan yang jinak ya, harus ada pendekatanku. Kalau kuda itu kan suka nyepak ya kakinya, loh itu sepakannya itu kan kuat sekali. Itu kalau kita tiba-tiba disepak gitu, waduh ya, kalau kita lagi ini, kalau nggak bisa patah kaki kita atau tangan kita ya, itu bisa kejadian ya. Jadi orang-orang yang bekerja dengan, khususnya ya orang yang bekerja di peternakan ya, kalau peternakan mungkin hanya sapi ya, tapi kalau di zoo ya, kebun binatang begitu ya, atau yang berhubungan dengan ya yaitu tadi, itu sangat beresiko ya, terutama dari hewan itu sendiri ya, karena kita nggak tahu hewan, kalau mungkin
seperti Nabi siapa yang bisa ngomong dengan binatang tuh, mungkin nggak ada masalah ya, kita nggak ngerti dia teriak ya. Nah itu udah pasti safety hazard. Nah kalau biology agents, mikrobiologi ini dia masuknya jelas melalui pernafasan, ya inhalasi atau digesti pencernaan ya melalui makanan. Itu sering banget ya kalau kalian kena tipes. Nah, tipes itu kan dari makanan ya. Itu dari misalnya apa jajan, makan bakso sembarangan ya, lihat dicucinya hanya pakai ember satu kali ya, lihat aja sendiri ya. Ini banyak sekali nih mahasiswa-mahasiswi. Kalau dulu saya masih waktu masih kuliahnya offline ya sebelum pandemi, itu banyak tukang bakso berjajaran tuh dekat kampus gitu ya. Mahasiswa tuh nggak tahu beli tuh, padahal cucinya dari mana tuh cuci piringnya. Saya lihat cuci piringnya hanya satu ember. Nah itu ya artinya ada risiko ya, risiko tertular mikrobiologi dari makanan ya. Atau makan gado-gado yang makanannya nggak dicuci ya, ada telur cacingnya dan sebagainya, ya ketoprak dan sebagainya. Ya harus higienis lah gitu ya. Lebih Anda sebagai calon kesehatan masyarakat ya, jadi justru harus dapat memberi minimum menginformasikan sesuatu hal yang health yang sehat dan sanitasinya juga pada masyarakat yang memang awam ya. Nah, kemudian kontak di kulit ya, di mata, di hidung dan mulut ya. Seperti saya sekarang juga lagi kurang sehat ya. Jadi ya ini dari kemarin ya agak kurang sehat nih. Padahal tadi pagi udah olahraga ya, masih aja badan nggak enak. Ya, padahal pilek batuknya udah hilang. Kemudian nah untuk pengendalian biasanya sih ini secara umum aja bisa menggunakan air pasti ya. Kalau misalnya pengendaliannya banyak ya, pengendalian dari sisi apa nih? Kalau pengendaliannya dari di rumah ya, kalau misalnya isolasi, tentunya kita ya jelas kita isolasi mandiri di rumah ya, tidak berkontak kepada orang luar ya, pakai masker dan sebagainya. Tapi kalau di rumah sakit, tentunya pekerja-pekerjanya yang supaya tidak tertular dari pasien ya, dia menggunakan peralatan safety ya, terutama untuk yang kayak misalnya di Wisma Atlet gitu ya, kayak saya pernah jaga gitu. Tapi saya bukan jaga langsung ya di berhadapan dengan pasien, tapi saya bekerja di Wisma Atlet, ditugaskan waktu itu ditugaskan sebagai volunteer untuk membantu dalam rangka memberikan orientasi kepada volunteer baru yang akan bekerja di Wisma Atlet. Nah itu yang akan bekerja tuh peralatannya lengkap banget kayak robot gitu ya, dari ujung kepala ujung kaki ya, terus pakai sepatu bot dan sebagainya. Karena waktu itu kan COVID sebelum Omikron ya, masih bulan sekitar Agustus 2001 sampai 2020 itu kan masih istilahnya virusnya tuh masih ganas ya, masih bahaya. Kemudian faktor vaksinasinya juga kita belum banyak ya, baru masih vaksin 1 itu juga masih berapa persen. Tapi sekarang alhamdulillah sekarang udah sampai booster ya. Mudah-mudahan kalian juga udah booster ya, booster 3 ya. Kalau belum booster 3 kan kata presiden kan nggak boleh pulang kampung kan gitu kan, rencana boleh pulang kampung nih. Dengar mungkin kalian mungkin nggak lihat istilahnya viral dari presiden kalau tahun ini diperbolehkan pulang kampung asalkan masyarakat sudah vaksin kedua dan tambah booster. Nah, kalau belum itu belum bisa ya. Kemudian peran pekerja dalam pengendalian bahaya tempat kerja udah jelas ya. Kemudian pasti bekerja dengan teknik asas hati-hatian udah pasti. Mungkin banyak dari itu, tapi ini secara garis besar aja dari sisi biologi. Kemudian psikososial. Nah ini psikososial ini sangat penting juga ya. Jadi kita nggak hanya terdiri dari jasmani, tapi juga rohani ya. Selain juga mindset atau pikiran. Jiwa ini penting ya, karena jiwa ini nggak kelihatan, tapi tiba-tiba menyebabkan demotivasi ya, kemudian menyebabkan depresi ya, berawal dari stres tentunya. Jadi psikologi sosial itu stres itu adalah akibat ya. Jadi sebetulnya penyebabnya itu banyak ya. Salah satunya mungkin di sini ada hubungan dengan orang ya, relationship, hubungan dengan pekerjaan itu kita sendiri, kemudian hubungan dengan lingkungan ya. Misalnya
Jadi selama Anda nanti kerja sama orang, ikut sama orang, itu tidak ada yang nggak enak. Selalu tidak enak. Ya, bagaimana cara kita beradaptasi. Kalau kita mau nggak mau enak ya kita kerja sendiri, wira swasta sendiri, ya buka warung sendiri, itu pasti stresnya nggak terlalu berat. Kalau kita selama kita kerja manapun, mau pekerjaan itu besar, itu apa tempat kerja itu kita besar, multinasional ataupun apapun, itu ya pasti ada friksi-friksi dengan orang ya, dengan teman kita, relationship dengan atasan kita ya, atau dengan bawahan kita ya. Kemudian dengan pekerja ya, misalnya overload, beban kerja yang bertambah, atau underload. Itu Anda merasakan sendiri karena Anda mungkin belum bekerja ya. Mungkin ada juga yang sudah bekerja magang ya. Ya gambarannya seperti itu. Tapi kalau magang kan masih sepertiganya lah ya. Kalau udah bekerja itu pasti penuh. Kemudian hubungan dengan lingkungan kerja ya. Lingkungan kerja itu misalnya tempat kerjanya bersih nggak, nyaman nggak, di apa itu tadi banyak debunya tidak. Nah itu juga mempengaruhi ya lingkungan kerja kita ya. Misalnya kalau udah lingkungan kerjanya nggak enak, pekerjaannya juga nggak sesuai dengan kita, terus orang-orangnya juga pada judes gitu ya. Waduh, itunya istilahnya dalam tanda kutip kiamat kecil lah. Kan lebih baik ya daripada kamu stres ya, gila gitu ya, di situ lebih baik ya resign aja keluar ya, cari pekerjaannya. Tapi memang ya begitulah tempat kerja ya. Ya memang kita harus beradaptasi. Makanya itu saya sarankan selama masih mahasiswa ataupun dulu Anda sekolah ya, sekolah masih SMP, SMA itu ikutlah berorganisasi. Sebetulnya organisasi, ikut-ikut kegiatan kepanitiaan itu salah satu memupuk Anda ataupun ikut olahraga ya. Olahraga kan juga sama bisa juga. Misalnya Anda ikut basket atau ikut olahraga apa yang memang berorganisasi ya, termasuk olahraga, organisasi kesosialan ya, sosial gitu misalnya. Atau kepanitiaan itu sebetulnya memupuk Anda atau melatih Anda itu dalam rangka itu tadi melatih beradaptasi sebetulnya. Adaptasi itu penting ya, beradaptasi sehingga kepada orang ya, pertama terus kemudian kepada pekerjaan dan lingkungan itu penting sehingga Anda nanti setelah bekerja seperti kayak gini, lebih kalau di mahasiswa ya, aduh itu sangat 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 di kalau menurut saya harus ya. Mahasiswa cuma mahasiswa kupu-kupu. Saya nggak tahu sekarang boleh nggak organisasi di kampus, masih boleh nggak datang? Kayaknya udah ya boleh ya. Sejak 2022 awal sepertinya udah nggak ada pengetatan lagi seperti 2021 bahwa nggak boleh ke kampus. Mungkin sekarang organisasi masih bisa ya ke kampus ya. Udah dibuka, jadi silakan ya ikut panitia apa ya saja bergabung ya. Bergabung itu juga nanti menjadi penilaian sendiri di tempat kerja Anda melamar, nanti akan dilihat itu pengalaman magang, pengalaman berorganisasi itu nilai plus. Jadi kalau nggak ada pengalaman sama sekali, cuma IPK yang 4,5 misalnya, tapi nggak ada pengalaman, ya itu masih minus itu. Karena di tempat kerja dimanapun ya, di seluruh dimanapun, mau orang bule, mau orang kita, kalau saya perhatikan karena saya kan udah duluan kerja ya pada anda itu melihat itu apa melihat ada sesuatu yang kalau orang itu nggak hanya dilihat dari kepintaran, tapi juga harus bisa memanage. Ya, memanage dalam misalnya suatu pekerjaan gitu loh. Kalau Anda udah pernah banyak mengikuti magang dan sebagainya, itu artinya Anda udah bisa memanage diri Anda dalam suatu pekerjaan. Itu nilai plus sebetulnya. Nah, itu ditambah lagi yang sudah saya katakan waktu awal kuliah, Anda punya nilai keterampilan lebih, misalnya Anda pernah ikut misalnya workshop ataupun keterampilan lebih misalnya tentang K3 itu sendiri, lebih bagus lagi. Jadi nilainya Anda bukan mahasiswa, Anda lulus sarjana kesehatan masyarakat plus 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 plus. Ya, jadi cuma hanya SKM tok, tapi SKM plus 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 plus. Nah, itu yang saya inginkan. Ya, ini anti saya nih kepada Anda nih nanti. Ya, nggak apa-apa. Misalnya, wah saya kan modalnya gede ya, semuanya harus pakai modal ya, nggak ada yang nggak pakai modal ya, pasti keluar biaya, keluar tenaga, keluar waktu ya, pasti pengorbanan ada. Tapi nanti kan itu semua balik lagi kepada diri Anda ya.
Anda masih muda, saya dulu juga pernah muda. Jadi jangan sia-siakan waktu muda. Nanti kalau Anda udah umur masuk 35, Anda nyesel. Karena udah waktu nggak bisa diputar lagi ya. Anda nggak bisa lagi kan ikut-ikut apa misalnya nggak sekenceng istilahnya nggak sekuat motivasinya waktu Anda di bawah 30 tahun atau di bawah 25 tahun ya kan. Kalau dia kalau udah 40 tahun udah nggak mungkin lagi ya. Pasti kan udah menikmati aja ya. Jadi seperti itu. Jadi ini penting ya psikososial. Ya, jadi kita balik lagi ke laptop. Jadi ini hubungan-hubungan ini penting banget. Jadi menciptakan ini sebetulnya kalau dari sisi ergonomi ini masuk ya. Jadi termasuk ergonomi makro. Ya, jadi ergonomi makro itu salah satunya masuk ke psikososial kerja ya. Nah, termasuk budaya kerja ya. Kita lihat budaya kerjanya gimana, semangat kerja, profesionalisme, ya, ulet, aspek keteladanan, jujur ya. Terutama kejujuran ya. Jadi orang banyak juga yang jadi lebih baik ini juga saya menekankan kepada Anda ya, budaya jujur tuh penting ya. Misalnya ya nggak apa-apa misalnya ya IPK-nya pas-pasan ya. Cuman ya nggak ya bagaimana emang tapi Anda jujur. Ya selalu jujur daripada IPK-nya 3, misalnya 3,8 atau hampir 4 tapi dalam ujian itu kurang jujur ya. Tadi ketahuan kok itu nanti dalam bekerja ya. Ya itu jujur itu penting. Jadi semua tempat kerja menginginkan orang yang jujur. Ya itu jujur maksud. Kemudian kedua tuh udah jelas loyalitas. Jujur, loyalitas, terus nggak ini cukup ya jujur, loyalitas tentunya ketekunan. Jujur, loyalitas, ketekunan, dan tentunya pasti keterampilan. Ya udah pasti ya. Misalnya Anda udah jujur, tekun, ya Anda tekun, jujur aja nggak cukup. Jujur, tekun, kemudian Anda terampil, ya kemudian loyalitas, Anda loyal. Itu disenangi sama pekerjaan, sama tempat kerja Anda. Udah pasti ya. Kalau misalnya inovatif, kreatif, itu bisa nanti berkembang dengan sendirinya. Ya, positive thinking itu dengan sendirinya. Profesionalisme ya kalau Anda terus-menerus ya jadi profesional ya. Itu ya yang 4 itu tuh kalau menurut saya ya. Yang pertama jujur. Terus kedua yaitu keterampilan. Anda punya keterampilan apa? Misalnya Anda jago di IT ya, misalnya misalnya ada bidang SKM tapi IT juga jago, atau bisa Anda jago di apa misalnya buat web atau buat program, ya udah tekunin tuh, ditekunin. Ketiga tadi apa? Keterampilan, loyalitas, loyal. Anda loyal. Ya, jangan sedikit-sedikit 3 bulan keluar, 3 bulan keluar. Nanti dilihat nih kayaknya Anda kayak apa istilahnya nggak apa kurang ya. Itu nanti diketahuan itu nanti di tempat kerja dimanapun kalau Anda loyal itu minimum setahun. Tapi kalau Anda udah established biasanya sih udah nggak mungkin pindah-pindah. Keempat tadi apa ya? Loyal itu jujur. Pokoknya 4 tadi ya. Jadi jujur, loyal, keterampilan, tekun. Nah, Anda tekun di pekerjaan itu, insya Allah ya. Kalau memang itu yang Anda tekuni ya, jangan loncat-loncat ke sana kemari. Nah, itu. Ya, lalu kemudian kalau budaya kerja tentunya itu dari diri kalian. Kalau budaya kerja yang lain ya tentunya dengan budaya lingkungan di tempat kerja yang tadi saya katakan. Itu tadi ternyata di tempat kerja aja orangnya suka tolong menolong, bagus tuh, suka tolong menolong, kemudian ada etos kerja yang dibangun, nah itu sangat bagus ya, inovatif, kreatif itu juga sangat bagus. Jadi kalau ada budaya kerja seperti ini tempat kerja itu bagus banget ya. Jadi Anda termotivasi. Memang kebanyakan sih tempat kerja seperti ini kebanyakan dari tempat kerja orang luar ya, multinasional ya, perusahaan multinasional ya, terutama dari Amerika ya. Kita nggak menjelek-jelekan Amerika ya, cuman memang memang dia udah membangun apa suatu environment itu kan udah ratusan tahun diteliti ya. Jadi penelitian-penelitian tentang pekerjaan kerja itu dari teliti ratusan ya mungkin puluhan tahun ya, dari sana kan ya semuanya berguru ke sana ya, kita bisa memungkiri ya. Jadi USA itu kalau perusahaan-perusahaan yang milik orang Amerika ya, itu misalnya kayak kalau di Indonesia tuh biasanya banyak ya oil and gas, atau orang-orang Eropa ya misalnya kayak perusahaan-perusahaan food and beverage itu juga banyak ya. Makanya kalau nanti Anda magang kan K3 nih peluangnya luas banget ya. Anda bisa bekerja di
bukan bekerja atau magang di tempat perusahaan multinasional. Ya, kalau misalnya nggak dapat di situ, misalnya perusahaan lain nggak apa-apa juga. Ya, perusahaan nasional juga banyak yang bagus, ya, banyak bagus grup-grup, ya, banyak juga yang bagus. Jadi yang dilihat budaya kerjanya gitu ya. Misalnya kayak kerja di startup gitu ya, atau magang di startup juga bagus ya. Startup itu kan mengambil nilai-nilai budaya juga dari luar ya. Kerjanya itu juga bagus ya. Kemudian nah ini semangat kerja dan sebagainya. Jadi semangat kerja ini ditanamkan jangan sampai demotivasi. Jadi banyak orang bekerja itu demotivasi ya. Demotivasi dengan berbagai sebab tadi ya, ada hubungan antara teman, hubungan dengan atasan, dengan lingkungan tempat kerja, kemudian dengan pekerjaan itu sendiri ya. Jadi demotivasi. Kalau udah demotivasi sulit ya. Sulit ya, itu jadi. Nah, profesional itu apa sih? Udah jelas profesional itu ya ada tanggung jawab. Yang jelas percaya dan tanggung jawab. Jadi kalau Anda diberikan tanggung jawab, yang di pekerjaan itu harus selesai, ya. Nah, makanya dari mahasiswa ini Anda sebetulnya profesional muda Anda sebenarnya di mahasiswa ini, karena udah dilatih menjadi penanggung jawab kan, dikasih tugas sama dosen harus selesai dengan hasil yang bagus, ya. Kemudian perhatian penuh, ya perhatian penuh tuh sebenarnya ini melatih ya. Jadi mahasiswa ini apa istilahnya, kamu belajar di suatu perguruan tinggi itu sebetulnya mempersiapkan kamu menuju ke jenjang pekerjaan ya, jenjang ke pekerjaan ya. Jadi jangan dibuat jangan membuat kamu menjadi suatu beban, tapi menjadi suatu challenge. Nah, challenge yang bagus bahwa nanti kamu ya seperti inilah ya. Jadi perguruan tinggi itu melatih kamu sama ya, mirip-mirip dengan dunia kerja ya, nanti kalau Anda bekerja ya. Dengan berbagai orang kamu ketemu dengan dosen kan, kayak dosen K3 gini aja kan banyak orangnya. Itu kamu juga sama di tempat bekerja juga begitu ya. Sifat ulet yang harus dimiliki juga sama ya. Tentunya ulet ya, tidak mudah putus asa ya, kerja keras, tekun ya, tidak pernah menyerah. Kemudian keteladanan juga ya, teladan. Ya tentunya nanti kamu kan menjadi S1. S1 itu orang yang istilahnya sarjana lah. Habis itu kamu tinggal ngambil S2, syukur-syukur bisa S3, bisa profesor ya. Lebih dari itu ya, saya menginginkan mahasiswa saya itu bisa lebih dari saya, bisa doktor ya. Banyak kok mahasiswa saya udah S3 ya, kayak saya ngajar dari 2013, banyak dari mahasiswa Tamrin itu mungkin udah ada yang S3. Karena saya motivasi ya dari 2013 itu kan lulus banyak yang lagi sekolah lanjut lagi S2, baik S2-nya di Tamrin ataupun di tempat lain. Mungkin sekarang udah dosen kali ya, S3 lebih dari saya. Karena saya selalu motivasi. Ilmu itu luas ya, syukur-syukur Anda bisa ngambil beasiswa ke luar negeri ya. K3 itu luas banget ya. Jadi terserah mau ngambil K3-nya atau di luar K3 tuh banyak, tapi landasan keilmuannya kan sama ya. Kemudian suka menolong udah pasti ya. Bekerja secara optimal, ini benar secara optimal ya. Jadi ada standar, ada target ya. Anda hari ini mau ngapain ya? Walaupun misalnya tidak ada apa ya, tapi saya tuh nggak pernah ya, bukan kalau diri saya ya. Misalnya tidak ada instruksi kerja hari ini dari kantor misalnya. Tapi saya akan menyibukkan diri gitu. Saya akan menyibukkan diri, pasti ada yang kurang gitu. Misalnya tugas-tugas kemarin apa sih yang kayaknya belum selesai, buat sendiri. Ataupun menyiapkan hal-hal yang akan ke depan akan terjadi gitu. Yang biasanya sudah rutin gitu, tapi kadang suka lupa kan, setiap tahun kan berulang gitu. Tahun depan pasti menyiapkan, atau berapa bulan lagi saya siapkan aja bahannya gitu. Jadi pekerjaan itu selalu ada. Dan ini akan dilihat sama pimpinan atau pimpinan Anda nanti di bekerja itu. Jangan banyak saya lihat kan kalau nggak ada kerjaan, nggak ada instruksi, pada main game dan sebagainya, itu jangan ya. Kalau bisa kerja aja apa aja, pasti ada kok sesuatu yang kurang tuh pasti ada ya. Pasti ada apa sih yang belum, pasti ada. Kita gali aja sendiri, diri kita yang tahu ya. Misalnya tugas yang kemarin belum, atau tugas menyiapkan bahan yang buat mungkin akan cepat atau lambat akan terjadi, tapi Anda udah menyiapkan. Nah, itu lebih bagus. Ya, itu kan pasti ada ya, setiap hari berlangsung pasti ada. Nah, itu nilai plus tuh. Ya, berarti bekerja optimal. Jadi lihat lebih kalau Anda bekerja di swasta ya. Waktu di swasta itu
Kalau di swasta itu ya perusahaan bukan negara ya. Kalau swasta itu multitasking ya. Jadi setiap orang itu harus bisa multitasking. Memang gajinya lebih gede dari kayak pegawai negeri ya. Tapi dia multitasking. Jadi Anda juga harus bisa ya komputer, bahasa Inggris ya. Itu standar ya, komputer, bahasa Inggris itu standar. Komitmen terhadap pekerjaan ya, tentunya menjaga prestasi ya jelas ya. Misalnya pekerjaan dengan target-target ya, komitmen ya. Kemudian inovatif, ya ini juga sama, ada ide-ide apa yang harus disampaikan, kreatif, mencari jalan keluar terhadap permasalahan, mencari cara penyelesaian pekerjaan dengan seefisien mungkin. Ya inovatif kreatif ini tercipta bila kita memang ya dalam keadaan yang tadi itu ya, freedom ya, artinya apa emang ini kan inovatif kreatif ini memang gampang diucapkan tapi agak sulit jika memang pekerjaan itu bila rutin ya, rutinitas terus seperti itu. Lebih kalau misalnya pekerjaan itu sifat pekerjaan atau budaya kerja tempat kerja itu inovatif kreatif itu diciptakan memang dari atas bukan dari bawah ke atas. Ini agak susah. Memang inovatif kreatif ini banyak tercipta tuh di perusahaan-perusahaan yang saat ini yang lagi sedang berkembang tuh startup. Karena startup itu karena sekarang diupayakan harus inovatif kreatif. Kalau tidak dimakan oleh zaman, ya pasti kalah. Bersaing, ya startup itu kan bersaing. Ya kalau inovatif kreatif, misalnya perusahaan HP ya atau HP, HP itu Samsung Samsung mungkin sekarang masih nomor satu ya, Samsung disaingi oleh Xiaomi ya. Jadi dia selalu inovatif, ya mengenai ide-ide baru ya. Ya dulu Sony Ericsson udah nggak ada lagi ya, mungkin kalah. Ya, itu tadi inovatif keadaan kreatif terobosan ya, terutama di dalam hal marketing ya. Marketing, pemasaran atau penjualan sales itu harus inovatif kreatif. Kalau Anda memang bakat di dalam marketing atau selling, ya apa-apa orang SKM K3 tapi Anda bakat berjualan ya, ada bakat-bakat berjualan turunan atau mungkin emang bakat Anda itu nggak pasti Anda inovatif kreatif ya, karena selalu menghasilkan sesuatu inovasi yang baru dan kreatif. Itu sangat dibutuhkan itu bisa menjadi prestasi tersendiri di catatan di istilahnya biodata Anda ataupun di istilahnya sih di kurikulum vitae ya, CV Anda bila Anda pernah menciptakan apa di pekerjaan dulu atau di mahasiswa misalnya Anda ikut lomba inovatif misalnya lomba menciptakan misalnya helm helm tahan apa tuh tekanan helm tahan tekanan yang terbuat dari rumput misalnya, itu kan hebat juga ya inovasinya. Nah itu bisa menjadi suatu hal yang bisa dilihat ya, karena inovatif kreatif ini masih sangat jarang ya di Indonesia ya. Serius ya jelas ya, serius dalam melaksanakan pekerjaan, tuntas. Nah ini tuntas, banyak sekali karyawan atau pekerja media itu tidak tuntas dalam namanya ya, banyak sebab, tidak setengah-setengah deh. Jadi misalnya berjalan setiap bagian tidak menyeluruh. Ini banyak kejadian tidak tuntas, akibatnya ya tidak selesai. Ya pada akhir tahun setelah diaudit ataupun setelah dievaluasi nggak tuntas. Ini banyak kejadian di orang kita. Ini budaya kita nih, budaya tuntas, tidak melaksanakan pekerjaan dengan tuntas tuh di budaya Melayu ya. Tarsok, belajarnya tarsok, ini nilainya juga tarsok ya. Tuntas dalam melaksanakan pekerjaan. Ini banyak kejadian, ini budaya Melayu, beda sama budaya orang Barat atau budaya Asia lain ya, terutama kalau Asia lain, orang Asia ya. Melayu kan Asia ya, tapi bukan Asia Melayu, tapi kalau Asia misalnya kayak Asia Timur, kayak Jepang, Korea tuh orangnya nggak ada seperti itu dia. Makanya justru dia lebih ini ya, lebih apa istilahnya lebih keras ya untuk bekerja itu. Makanya anak-anak ya seperti itulah ya, Jepang, budaya pekerjaan Jepang, Korea ya. Cina ya, dan Cina tuntas dalam pekerjaan. Nah ini penting ya, jadi perhatian juga. Kemudian positive thinking, udah jelas ya. Ini positive thinking ini artinya suzon gitu ya. Jangan selalu suzon sama orang. Ini penting nih. Karena saya pernah di tempat kerja saya ada tuh orang yang kerjanya suzon aja gitu ya. Sama orang saya juga bingung kenapa nih orangnya. Jadi nggak ada positive thinkingnya, ada positive thinkingnya tapi
nggak ketutup ya, ketutup sama suzonnya gitu. Apa-apa diprasangkain. Jadi susah gitu ya. Orang mau apa-apa diprasangkain. Nah ini juga hal-hal yang ya gimana ya, misalnya wah dia kok nggak selesai ya kerjanya, kenapa ya, positifnya mungkin dia lagi sakit ya, atau mungkin lagi di keluarganya lagi ada musibah, bisa jadi kan, biasanya rajin terus kemudian dia tiba-tiba nggak selesai kerjanya sebagainya. Jadi positive thinking lah gitu ya. Kalau belum ada bukti kan repot ya. Nah ini terakhir, loyalitas ini sangat penting juga. Loyalitas ini juga penting ya, kita lihat dikit-dikit. 3 bulan, 4 bulan, belum setahun keluar. Terus kerja lagi tempat lain, belum setahun keluar gitu ya. Nggak ada retain-nya, nggak ada menetapnya gitu. Dan itu nanti menjadi catatan ya. Biasanya orang-orang yang seperti itu, biasanya pertama itu calon pekerjaannya itu pekerja muda. Ya kayak Anda nanti setelah lulus ini kan muda ya, masih muda. Jadi masih mencari jati diri. Tapi hati-hati, Anda harus ingat, Anda tetap dinilai. Yang nilai itu pasti HRD, Human Resource Development. Jadi ada cerita, misalnya kalau Anda bekerja di suatu perusahaan bank ya, itu HRD orang bank tuh semuanya saling connect ya, saling connect. Jadi kalau Anda misalnya suka berpindah-pindah, dia mereka tahu tuh, oh si A itu telepon, nih si A ini pinter nih dari Stikim nih, dari apa Stikim, sorry, dari Emma Tamrin, lulus IPK-nya 4 misalnya. Pinter orangnya, tapi dia kok kayaknya kurang loyal ya. 4 bulan keluar, ini bulan. Oh ya siapa namanya? Oh misalnya A misalnya. Oh dia daftarnya ya, dia ngelamar nih di tempat kerja saya nih. Iya jadi bagian K3 juga. Oh itu tuh diperhatikan tuh. Yang dia cuma 4 bulan juga. Nah itu nama Anda udah kenal tuh di situ. Ya biasanya gitu. Jadi antar HRD jangan salah Anda. Human Resource Development itu selalu berconnect ya antar perusahaan. Kecuali dia perusahaannya beda ya. Nah, kalau Anda kerja di bank, misalnya besoknya kerja di perusahaan makanan, beda lagi ya. Tapi kalau antara HRD perusahaan makanan mungkin iya bisa. Ya, jadi loyalitas penting, sama tentunya attitudes ya, sikap. Ya tentunya sikap tadi, kalau Anda punya sikap-sikap yang negatif atau sikap-sikap yang dipandang minus oleh perusahaan ya jadi terbawa-bawa ya. Jadi hati-hati di pekerjaan juga harus menjaga juga attitudes ya, attitudes dan perilaku karena menjadi penilaian. Cuma masih muda ya. Kemudian job stress. Nah ini job stress, jenis ketegangan, strain ya. Jadi kalau stres itu sebabnya oleh apa sih? Ini diteliti oleh Jacques and Beer 1991 ya. Ada namanya psychological reaction, ada physical reaction, ada behavior reaction. Jadi kalau masih psikologi reaction tuh ya tentunya marah, ya frustasi, ketidaksenangan kerja itu psikologi. Tapi kalau udah reaksi fisik, jadi fisik yang sudah terlihat yaitu misalnya pusing ya, sering pusing, kejang perut, atau bisa juga kankernya bukan kanker kantong kering ya, mungkin dia pernah punya kanker, kemudian kankernya kumat ya, misalnya kanker bahkan macam-macam ya, dari kanker jinak sampai kanker ganas, terutama biasanya pusing ya, dari tidak senangan atau gelisah jadi pusing, terus lari ke perut. Kemudian behavior, akhirnya merokok, bisa juga lama-lama berhenti kerja. Nah itu job stress seperti itu. Ya, itu dari physical reaction, jadi ditimbulkan dari reaksi psikologi, kemudian reaksi fisik, kemudian reaksi behavior. Nah, ya, jadi 3 reaksi ini akibat dari job stress yang diteliti oleh Jacques and Beer. Nah, ini model proses terjadinya ya, ada objektif stresor, kemudian persepsi, ada pemberitahuan, ini urutannya ya sampai karyawan mengalami trauma stres atau kekacauan. Ya, ini model proses terjadinya stres. Ini tadi stres dari Jake and Beer. Ini saya lagi nggak enak mana teman. Ya, jadi seperti ini. Jadi ada api ya, di sini terus karyawan melihat api karena mengabarkan ada ancaman, dia ketakutan dan melompat dari jendela dan mengalami trauma. Ya. Ini kejadian kalau dia kebakaran ya. Burnout. Nah, ini kalau burnout ini
banyak kejadian burnout itu akibat burnout itu apa ya? Burnout ini itu tadi kelelahan ya, kelelahan mental. Istilahnya kalau ini kelelahan mental akibat kalau orang awam bilang burnout ini bosen ya. Bosen, boring. Ya boring banget gitu. Ya, bosen, boring. Ini penyebabnya banyak. Komponen burnoutnya ada emotional exhaustion, ada depersonalisasi, ada reduce personal accomplishment. Nah, ini ada job stressornya, beban kerja berat, atau kontrol yang rendah, atau ambiguous peran, atau konflik peran, kemudian jadi burnout, dan akhirnya jadi job strain-nya. Jadi ada absen, ketidakpuasan, bisa sakit, bisa performa yang buruk, atau turnover ya, keluar. Ya, jadi burnout ini, hati-hati ya, karena kita nggak tahu kalian ya, burnout. Ini yang bisa mendeteksi biasanya orang-orang psikologi ya. Ya, makanya di human resource development itu sangat penting harus ada ya. Ini banyak juga makanya orang profesi psikolog itu masuk ke K3 ya karena hubungannya ke manusia, terutama menangani ini nih, menangani tentang jiwa kejiwaan ya. Banyak orang-orang dari psikologi, psikolog ya yang masuk ke K3 ada. Ya karena itu tadi saya bilang jadi karena fokusnya ke manusia ya K3 terutama di kesehatan ya, safety and health ya. Jadi banyak safety and health itu dipengaruhi oleh tadi dari masalah psikososial tadi, terutama burnout ya. Jadi kalau ada burnout itu jangan kelelahan emosi ya. Itu biasanya dikasih cuti ya, jangan sampai ya. Tapi amit-amit jabang baik jangan sampai burnout ya. Jadi sebelum burnout tuh ya biasanya pekerja itu dikasih cuti. Ya makanya tempat kerja yang tadi saya bilang budaya yang bagus ya, yang memperhatikan misalnya pekerja karyawannya ya, seimbang antara cuti dengan libur, cuti dengan bekerja tuh seimbang, proporsional ya. Kalau nggak jangan cuti juga nggak susah, itu bisa mengurangi burnout ya. Kalau udah terjadi burnout, aduh susah. Kalau ke jiwa tuh susah balik ya burnout itu, jadi harus ditangani dengan baik. Oke, balik ke ergonomi. Ergonomi apa sih? Nah, ergonomi ini, nah ini kalau ergonomi kita bicara tentang posisi kerja, cara kerja atau tenaga beban ini sebetulnya ergonomi mikro. Tadi saya bilang kalau ada ergonomi makro itu tadi ergonomi makro itu berhubungan juga dengan psikososial aspek. Tapi kalau secara mikro itu bisa posisi kerja, posisi kerja kita gimana, berdiri apa duduk, apa jongkok, kemudian cara kerjanya gimana, cara kerja lambat atau cepat atau sedang. Kemudian tata letak. Nah, tata letaknya gimana? Kemudian beban kerjanya bagaimana? Nah, ini. Ya, jadi melihat 4 aspek ini secara garis besar. Jadi ergonomi ini juga dipelajari di teknik ya, khususnya di teknik industri ya. Jadi kalau teknik industri juga mempelajari ergonomi ya dari sisi dia tata letak dan beban ya. Dia ada hitungan. Sebenarnya ada hitungannya. Kalau orang teknik dia menghitung, tapi kalau orang kesehatan dia dari aspek dampak ya, dampak dan aspek ergonomi terhadap kesehatan ya. Misalnya kelelahan ya, kelelahan terutama kelelahan, kemudian fatigue ya, fatigue itu tadi kemudian apalagi tadi timbulnya stres ya kerja dan sebagainya. Biasanya ergonomik itu kita hubungkan dengan sitting position atau posisi duduk ya, posisi duduk yang benar dan sebagainya ya. Ada kursi namanya kursi ergonomik, ada meja ergonomik. Cuma itu sebetulnya kecil banget ya. Jadi kalau ergonomi dilihat dari sisi duduk ya, duduk misalnya 135 derajat ataupun apa gitu ya, meja yang ergonomik ya. Pokoknya intinya gini, kalau Anda duduk di tempat duduk, kemudian tempat duduk itu Anda nggak bisa bergerak gitu ya, mau berdiri susah ya. Ya, maksudnya gini, ada ukuran tempat duduk yang memang universal. Tiba-tiba Anda duduk di situ nggak bisa berdiri ya. Karena apa? Karena Anda besar, karena Anda gendut ya. Mohon maaf nih yang besar nih. Susah. Nah itu bukan karena kursinya yang salah ya. Mungkin karena diukur dari sisi universal ya, berapa sih orang Indonesia. Nah itu namanya antropometri. Ya, jadi ada ukuran-ukuran tertentu dari suatu alat atau alat ya, terutama kayak kursi gitu ya, kursi atau meja
yang diambil rata-rata orang Indonesia ya. Kalau misalnya kalau orang Barat mungkin kursinya besar-besar. Nah, Anda cocok tuh ya. Anda cocok situ. Jadi kayak istri saya itu dia kalau pakai sepatunya itu mohon maaf kalau buatan di toko gitu agak susah dia harus nyari yang memang dipakai sama orang bule gitu. Nggak tahu kakinya, saya bilang kakinya aneh banget ya. Jadi memang ada orang yang seperti itu ya, nggak jadi kalau pakai jadi nggak sakit gitu, jadi nyaman. Nah itu namanya ergonomik. Jadi kenyamanan pada saat dia menggunakan alat atau pada saat dia menggunakan alat atau ya dia ya memanfaatkan alat dia nyaman ya kayak duduk gitu ya sampai pahanya bisa bergerak ya. Makanya banyak sekali di tempat kerja perkantoran tuh kalau saya lihat buku-buku ya numpuk-numpuk di bawah kolong meja itu sebenarnya nggak bisa, itu nggak secara sisi ergonomik udah salah ya karena dia nyempitin sendiri, dia harusnya kan ditaruh di tempat tertentu di kasih kardus dan sebagainya. Harusnya memang tempat kerja di perkantoran tuh di setting lagi khusus untuk misalnya menyimpan berkas-berkas dokumen yang memang udah nggak dipakai atau memang arsip ya harus disimpan yang baiknya, harusnya begitu. Tapi banyak kan nggak begitu gitu ya. Terutama di kantor saya pemerintah tuh banyak banget. Setiap bagian tuh banyak tuh yang nyimpan buku-buku atau alat-alat di bawah kolong meja masing-masing sehingga nggak bisa bergerak sendiri. Numpuknya lucu dari situ. Soalnya kalau ditaruh di tempat lain dibilangnya wah nanti hilang, arsipnya hilang, dokumennya lah. Jadi bolak-balik seperti itu kayak lingkaran saya harusnya memang dikoordinasi sama sekretaris kantor ya harusnya ini. Nah, itu seperti itu ya. Jadi momok sekali ya. Lebih sekarang kan udah sistemnya paperless ya. Semuanya harus lewat online itu bagus. Jadi mau minimalisasi kertas. Kertas ini sangat banyak numpuk ya. Paperless tuh. Nah, ini jadwal kerja. Jadi ergonomi juga bisa mengatur jadwal kerja atau work schedule karena berhubungan dengan ini juga termasuk ya. Jadwal kerja itu juga berhubungan. Jadi Anda kalau bikin jadwal kerja misalnya ada kerja kayak di rumah sakit. Itu ada malam, ada sore, ada pagi ya. Buat 3 shift. Ada juga yang cuma 2 shift. Banyak kan sih memang 2 shift ya, saya lihat-lihat ya. Nggak tahu kenapa 2 shift. Jarang yang 3 shift. Ya, jadi 2 shift. Ya, biasanya kalau rumah sakitnya nggak terlalu besar tuh biasanya 2 shift. Kalau yang kalau besar banget biasanya 3 shift. Tapi saya nggak tahu saya apa kayak rumah sakit besar-besar kayak RSCM apa 3 shift apa 2 shift. Ya, jadi ini ada filosofinya ataupun ada dasar teoritisnya bahwa dia akan mengatur siklus tidur. Ya karena tidur ini sangat bagus karena meningkatkan sistem hormon dan metabolisme tubuh. Jadi orang yang kurang tidur tuh biasanya terganggu kesehatannya ya macam-macam ya baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental ya. Jadi kalau terganggu siklus tidur itu bahkan jangan suka begadang. Misalnya kalau begadang pun ya terpaksa karena misalnya ada tugas, besok mau ujian ya silakan. Tapi sebetulnya itu kan bisa dikurangin begadang itu dari sebelum-sebelumnya Anda kerjakan. Ya kan biasanya seperti itu. Jangan SKS ya sistem kebus sehari, sistem kebus malam ya udah dihilangkan lah seperti itu. Nanti kebiasaan terbawa-bawa di tempat kerja kalau Anda sudah kerja. Jadi nggak benar, nggak bagus gitu. Ya jadi sehingga bisa tercipta misalnya kayak saya flexible work schedule, saya minimnya absen. Jadi jam kerja fleksibel juga, tapi susah ya kalau jam kerja fleksibel tuh biasanya untuk perusahaan-perusahaan startup ya. Tapi kalau perusahaan kayak kalau misalnya kayak rumah sakit nggak bisa dia flexible work schedule, yang ada nanti siapa yang nanganin pasien ya agak sulit. Memang kita lihat situasi kondisi masing-masing tempat kerjanya. Kalau rumah sakit mungkin nggak bisa flexible work schedule, mungkin harus night shift atau long shift ya. Tapi kalau yang flexible work schedule tuh misalnya pekerja-pekerja yang memang kayak di entertainment ya, di entertain ya, pekerja-pekerja hiburan ya, atau apa ya di apa ya pekerja hiburan ya, kayak misalnya artis ya, TV, pekerja TV atau startup ya, kerja secara online sekarang modalnya online offline seperti itu. Tempat kerja adalah ini juga penting. Tempat kerja dalam ruang sempit. Ada juga tempat kerja yang khusus dalam ruang sempit. Ini sebetulnya secara teknis. Jadi kalau Anda perlu ketahui, ini namanya confined space ya, confined space.
confined space. Confined space ini tempat kerja ruang sempit ya, confined space. Ada alat memang kayak kamu tahu kan kayak misalnya tabung-tabung yang gede-gede itu yang misalnya di perusahaan minyak, kalau misalnya kan kayak gini aja deh, contohnya deh, kayak truk-truk bawa minyak ya. Truk BBM, truk-truk Pertamina yang bawa BBM itu kan tabung besar tuh. Nah, itu kan kalau kosong kan bisa dimasukin kan. Nah, itu namanya confined space. Ataupun Anda bekerja di dalam suatu lubang dalam tanah. Dalam tanah misalnya dalam penggalian ya pertambangan. Itu namanya confined space. Jadi tempat kerja dalam ruang sempit atau tambang dalam tanah. Itu namanya confined space ya. Jadi confined space itu tempat kerja yang memang dalam ruang sempit, terbatas lah. Ada. Dari selain ergonomi dia ada namanya confined space. Ya, itu bagaimana? Nah, ini kalau ini udah sangkut pautnya tidak hanya ke health hazard tapi ada safety hazard. Karena itu tadi karena di sini kalau kita lihat dia ada bahayanya, defisiensi oksigen ya pasti. Karena kalau ada oksigen ya mati ya. Dan napas lewat oksigen. Kemudian ada gas beracun. Kemudian ada yang mudah terbakar. Kemudian ada bahan kimia, kemudian ada panas, kemudian ada noise bising juga ya, terutama kalau dalam bawah tanah ya, udah pasti panas ya. Penyebabnya macam-macam kan, efeknya udah jelas ya. Makanya orang-orang pekerja tambang, pekerja lapangan itu orangnya harus kuat-kuat ya. Kalau kalau letoy-letoy ya pasti berefek lah ke tubuh kita ya. Makanya harus dijaga kesehatannya ya, karena dari panas aja itu bisa menyebabkan Anda pusing, bisa pingsan ya, belum lagi defisiensi oksigen ya, bisa pekerja lemas mendadak ya. Kemudian ada gas mudah terbakar, ini sangat berbahaya ya, lagi bekerja di bawah tanah itu mengandung gas mudah terbakar, solvent ya, Anda merokok di situ, wah udah merokok sambet udah langsung kebakar, meledak. Banyak kejadian seperti itu, tapi kan nggak diberitakan. Ya, makanya pekerja tambang minyak itu gajinya gede, tapi resikonya juga gede. Ya, seperti itu. Suaranya berisik bisa juga ya. Misalnya di dalam tanah dia ngebur, burnya itu kan suaranya besar-besar ya, bur buat ngebur apa tuh tambang di dalam tanah. Itu kalau nggak pakai penutup telinga ya, itu ya pasti congek lah istilahnya, jebol itu ke dalam telinga ya. Itu apa istilahnya tuli ya, bisa tuli mendadak. Ini juga jadi confined space ya, tapi ini bagaimana kok nggak sesuai prinsip ergonomi ya, gimana tempat kerjanya memang seperti itu, makanya dia hazard, tidak hanya health hazard tapi termasuk safety hazard. Nah, ini sebenarnya NAB itu batas di mana pekerja sanggup menghadapi dengan tidak menimbulkan gangguan. Tadi memang batas atau threshold limit value TLV ya. Jadi kalau di bahasa Inggris kan itu bisa namanya TLV. Threshold limit value. Jadi kalau Anda nanti nyari di internet, itu nggak ada nilai ambang batas ya, paling dari Indonesia, tapi kalau dari luar barat, luar negeri, itu namanya TLV ya. Ya, TLV ya. Threshold limit value. Ya, nilai ambang batas lah. Jadi batas di mana pekerja itu sanggup menghadapi dengan tidak menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit untuk waktu 8 jam per hari atau 40 jam seminggu ya. Jadi yang menetapkan ini ada standarnya. Jadi yang meneliti ini biasanya dari dulu di Kemenkes ada komitenya, itu cuma namanya review dari jurnal-jurnal ya. Jadi kalau yang meneliti ini ada dari Amerika lagi ya. Jadi ada TLV itu dia ada namanya ACGH ya, American Conference on Industrial Hygiene.
Jadi asosiasi hygiene industri. Hygiene industri itu kayak semacam suatu keilmuan yang berhubungan dengan industri tapi berdampak kepada industrial hygiene, hygienisnya, kesehatan dan lingkungannya. Ya, jadi namanya hygiene industri atau industrial hygiene. Itu banyak, jadi insinyur-insinyur yang mau ngambil profesi industrial hygiene banyak, dokter-dokter yang mau ngambil industrial hygiene ada. Jadi sekolahnya di luar negeri memang ada sertifikatnya namanya CIH, Certificate of Industrial Hygiene. Nah itu dia mengeluarkan itu, kalau Anda dapat CIH itu, waduh Anda kerja di luar, dimanapun di dunia ini insya Allah diterima. Ya karena dapetin itu susah banget. Ya tapi memang tesnya harus ke USA ya. Ya itu sertifikat industrial hygiene. Jadi mau kerja di Arab itu istilahnya paspor ya, paspor kerja. Itu mempelajari salah satunya TLV udah pasti ya, nilai batas. Kursusnya juga ada di Indonesia juga. Perusahaan-perusahaan swasta juga ada yang menyelenggarakan kursus TLV ya. Untuk Naker juga ada ya. Kita ditanya saja sama dosen yang dari Naker. Ada khusus untuk industrial hygiene ya. Ya, jadi ini berhubungan dengan nilai-nilai ya, nilai-nilai standar ya yang sudah diteliti. Jadi biasanya setiap tahun ada reviewnya ya, untuk khususnya untuk bahan kimia. Karena bahan kimia itu selalu berubah, selalu nambah. Bahan kimia itu di setiap tahun selalu nambah ya, selalu nambah jenisnya. Tetapi tidak ada, kemarin kan sudah katakan bahan-bahan kimia itu selalu diciptakan terus ya, bahan-bahan kimia baru untuk ya tadi, untuk proses material baru ya, untuk ke depan ya industri teknologinya. Tapi itu tadi dampak efeknya itu belum jelas, karena dampak efeknya itu belakangan diteliti. Ya, jadi material safety data sheet-nya itu, lembar keselamatan bahannya belum ada. Banyak tuh bahan kimia setiap tahun selalu jadi bahan kimia itu selalu diciptakan setiap tahun. Itu ya selalu nambah. Tapi kalau secara fisik enggak ya. Fisik paling ya itu aja ya. Fishing, ion, ya itu aja. Kalau kimia itu selalu nambah. Ya, ini secara umum ya, pengelolaan resiko ya, resiko K3 termasuk health hazard ya. Ya kemarin udah dari awal ya, kita kuliah awal tanggal 5 Maret. Pada saat pengenalan saya udah bilang ada pertama ya eliminasi, kemudian substitusi, kemudian engineering control, administrasi, organisasi, kemudian terakhir APD ya. Jadi ingat, jadi jangan selalu lagi APD lagi ya. Tapi nih dari 6 anak Anda pemikiran harus dulu. Nah, ini kalau untuk engineering control ya, untuk dari suatu sisi bahan, engineering control dari suatu sisi tempat teknisnya itu dibagi 3, engineering control di dalam sumbernya, engineering control di medianya, dan engineering control pada orangnya. Nah kalau orangnya tentunya salah satunya memakai APD, bisa juga ya. Jadi bisa dari sumber. Jadi kalau dipecah lagi ya, misalnya substitusi dari sisi sumber, media atau orangnya. Atau engineering mudahnya engineering control di sumber, engineering control di media, dan engineering control di manusianya. Atau administration control, misalnya administration control di sumbernya, di medianya. Media tuh misalnya antara sumber sama orang ya. Terus kemudian kemudian organisasi itu sebenarnya manajemen. Di manajemen kan itu maksudnya dibuat pedoman. Kalau administratif kan biasanya SOP ya, atau juknis, langkah-langkah. Kalau organisasi dibuat pedoman ya, di komit istilahnya dibuat buku gitu ya. Kalau administrasi kontrol tuh hanya si administrasi aja, hanya separuh-separuh, nggak menyeluruh. Kalau ini kan dibuat manajemen K3-nya atau manajemen pengendalian risikonya. Kemudian APD. Ya jadi nanti ini tugas-tugas Anda nih. Nanti kalau misalnya nanti melakukan kerja di K3 ya seperti ini ya. Pikirannya seperti ini ya, eliminasi, substitusi, jaring kontrol, administration, organisasi, dan APD. Seperti itu. Ini secara garis besar ya, tahapan pengendalian risiko K3 ya, atau pengendalian hazard ya, risiko atau hazard. Ya.
Mungkin demikian dari saya ya. Tolong di absennya dicek ya siapa R- Sudah, Pak. ya selalu direkam ya Mas Iya, Pak. seperti biasa ya biar buat laporan. Mungkin ada pertanyaan. Nanti untuk tugas-tugas saya akan share. Bisa juga tugas untuk mata kuliah berikutnya. Tugasnya apa? Biasanya sih bikin makalah ya, bikin makalah, kemudian bukan bikin paparan, kemudian mencari jurnal ya, gimana terus kemudian sistematik jurnal ya, Anda mencari jurnal-jurnal, melestarikan jurnal tentang hazard itu sendiri. Nanti ada petunjuknya dari saya apa aja yang disarikan dari suatu jurnal ya. Sama kayak angkatnya ya, jadi mencari jurnal minimum 10 jurnal per hazard, dibikin kelompok aja. Kemudian bikin paparan PPT sesuai tema yang saya kasih nanti setiap kelompok. Ini ada berapa orang ya? 18 ya. Ya, Ini ya, ada Pak. pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan saya mati ini. Udah jelas ya. Nanti kalau silakan di selalu paparan saya atau mata kuliah saya selalu di save ya, di gimana terserah Anda disimpan gitu. Saya akan memberikan bahannya setelah selesai ujian ya, ujian. Jadi ya, saya pengen tuh Anda kreatif lah kayak tadi ya, kreatif gimana caranya ya, jangan disusuin dulu gitu ya, bahan dikasih kan nggak ada motivasi ya, mencatat istilahnya mencatat gitu ya. Ya, jadi nanti saya berikan itu ya, bisa nanti lewat langsung Ardi ya, Mas Ardi tugasnya apa. Nanti Mas Ardi men-share lagi ke kawan-kawannya ataupun nanti kalau nggak sempat ya paling ke kuliah berikutnya baru saya berikan ini. Kemudian nanti ada kuis ya. Kuis itu mungkin minimum sekali ya atau 2 kali lah, paling banyak 2 kali ya saya nyobain banyak kuis. Ya, nanti Anda belajar identifikasi. Coba Anda belajar identifikasi hazard. Ya, tadi kan hazard udah semuanya ya. Tapi nanti ada untuk spesifikasi hazard, nanti saya juga memberikan kuliah lagi karena masih ada berapa kali lagi ya? Kita udah berapa kali Ardi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kali lagi apa 3 kali lagi ya? Halo? Kita berapa kali lagi ya? Iya, Pak. Halo? Berapa kali lagi kita kuliah? Masih banyak, Pak. Kan kita udah 4 kali ya. Iya, Kita 4 kali. tanggal 5, tanggal 12, tanggal 19, sama hari ini 26 kan. Berarti masih 4 lagi ya. 3 lagi. Mm-mm. Ya, baik. Mungkin nanti kuis pas mau deket ini ya, kuis. Oh ya, untuk UTS sama UAS ya itu soalnya ABCD ya, multiple choice ya, karena itu udah instruksi dari akademik ya, jadi nggak esai, jadi memang agak riskan kalau multiple choice. Makanya saya bilang dari awal banyak jatuh tuh di UTS UAS, karena kalau UTS UAS kan kalau udah salah salah jawab kan salah. Kalau 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 esai kan masih bisa ada nilai ya, minimum kalau dia jawab 1 atau setengah lah kalau salah banget ya. Yang penting dia nulis gitu, kalau kecuali dia nggak nulis sama sekali. Kalau ini kan nggak ada sama sekali ya, jadi harus benar-benar. Jadi bahan kuliah itu nggak hanya dari paparan saya, Anda bisa buka di Google ya, di Google, Profesor Google ya, bahan-bahan tentang hazard tuh banyak banget ya, jurnal-jurnal tentang hazard tuh banyak banget, bahan-bahan kuliah lain juga bisa ya, textbook silakan ya. Jadi belajar ya. Jadi dosen itu biasanya memberikan materi hanya kulit-kulitnya aja, jadi mendalaminya Anda gitu ya. Untuk materi kesehatan kerja nggak terlalu ribet ya, karena hanya menggabungkan dari materi sub-sub materi kesehatan kerja yang memang bisa berdiri sendiri. Jadi kalau materi kesehatannya itu penggabungan sebetulnya. Ada hazard, nanti ada namanya toksikologi, ada industrial hygiene tuh sebetulnya dia bisa berdiri masing-masing. Itu akan lebih banyak lagi. Tapi ini digabung jadi nggak terlalu mendetail gitu. Beda nanti dengan mata kuliah PAK. Nah kalau PAK nanti agak mendetail sedikit ya, karena ada
berhubungan dengan masalah tata cara tata kelola diagnosis PHK. Ya mungkin demikian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Ini saya lagi kurang sehat juga. Ya kena flu. Jadi saya nggak mau swab nih, takut. Mudah-mudahan Anda sehat juga. Ya sekarang lagi pancaroba, musim perpindahan dari musim hujan ke musim panas ya. Ya tetap selalu jaga kesehatan. Karena mungkin bulan depan apa ya? Ya bulan depan udah memasuki bulan puasa ya. Jadi jaga kesehatan supaya bisa menjalankan puasa dengan baik. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Demikian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.